Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji Amerika di channel Auto Palapan. Nih untuk kalian netizen yang suka nanya mulu, nanya ketika ada unitnya kagak beli, malah dibeli sama orang lain. Ini kita hadirkan lagi unitnya 2000 berapa ini? 2017. Ini asli Gen 4, bukan modifikasi, transmisinya manual. Ini bahannya kurang lebih dia seperti ini. Kalau misalkan kalian mau request lagi juga bisa. Rubah warna, ganti pelek, pasang body kit, ataupun mau pasang sunroof berikut dengan sound system monoblok. Jadinya nanti kerennya, jadi bukan dari Vios Gen 3 dimodifikasi ke Gen 5 ataupun ke Gen 4. Gen 5 sama Gen 4, jadi perbedaan nggak begitu jauh, cuman perbedaan hanya di bagian muka depan saja ya. Di bagian bumper depannya. Jadi kalau misalkan kalian upgrade lampu, merubah warna, tambah body kit, bisa langsung WA dan telepon aja langsung. Sekarang akan kita tunjukin bagaimana kondisi bahannya yang hadir ready di Arsinet 88 dan Auto 88. Jadi kita punya channel ini namanya Auto 88 dan kita punya workshop bersama tim namanya Arsinet 88, RC Vios dan Auto 88. Oke, ini dia teman-teman unitnya. Untuk bagian tampak depannya dia kurang lebih seperti ini. Dia kap mesinnya modelnya bergelombang aerodinamisnya untuk menahan tumpukan angin kiri maupun yang ada di bagian kanan dan dibuang ke bagian atap dan langsung ke bagian aerodinamis yang ada di bagian kap mesinnya. Lampunya dia model panjang seperti ini ya. Teman-teman, ini modifikasi juga bisa, mau tambah alis running juga bisa, ataupun mau diganti dengan proyektor juga bisa, ataupun teman-teman mau beli standaran seperti ini juga bisa. Harganya ini open price di 100 berapa kira-kira? 40 nego. Kita kasih harga spesial untuk teman-teman semuanya. Promo ini sebenarnya kalau harga pasaran 150, ini kita kasih promo diskon 10 juta rupiah. Jadi kita kasih aja harganya di 140 juta, masih bisa nego. Siapa yang cepet dia yang dapat, siapa yang nggak cepet dia yang nggak dapat. Oke, teman-teman semuanya. Hanya di bagian ininya sudah kita custom untuk di bagian list yang ada di bagian bumpernya, kisi-kisi fog lampnya. Ini fog lampnya sudah terupgrade menjadi warna LED LED dan kemudian dia grillnya modelnya seperti ini, kecil di bagian atasnya dan tumpukan gede untuk ke bagian ruang bawahnya sehingga angin ketika mobil kecepatan tinggi dia bisa masuk ke dalam ruang mesin sehingga bisa mendinginkan mesin. Seperti itu yang sudah diproduksi, dicetak ataupun dipikirkan oleh profesor yang ada di Jepang. Ini peleknya semuanya masih OEM original bawaan dari pabrikannya, belum dimodifikasi, dan ini benar-benar mobilnya memang orangnya sebelumnya mobil pemakaian harian. Jadi tidak ada inisiatif untuk modifikasi atau obrak-abrik segala macam. Hanya anaknya aja kemarin karena sering nonton daripada konten kita, jadi minta dibikinkan dengan alis running seperti ini ya. Ini warnanya warna full berwarna black. Ini dia kuncinya, dia sudah model keyless ya. Ini kalau misalkan tapi dia sudah ada tombol keylessnya nih. Untuk di bagian kuncinya dia handle-nya berwarna chrome, dia spionnya sudah retract, emang standar. Ini bukan bekas taksi atau bukan bekas PT, ini murni bekas pemakaian ex pribadi ya. Dia penampakan di bagian bodi samping seperti ini, peleknya dia ring 16. Dia peleknya ini dia kalau nggak salah di Yaris juga sama seperti ini, yang tipe TRD ataupun yang Gen 5. Ya, Gen 4 dia seperti ini ya. Dari E ataupun yang G dia kurang lebih seperti ini. Hanya kalau misalkan yang G dia sudah memiliki dengan disidik depan dengan belakang. Kalau ini dia di bagian belakangnya masih memakai dengan tromol. Tapi yang nggak beda-beda jauh lah, untuk pengeremannya itu sama-sama saja pakem. Karena memang dia di bagian depannya sudah memiliki pengiriman yang disc brake. Sirip view juga sudah ada. Nah, ini dia perbedaannya. Yang sulit dibikinkan daripada Vios Gen 3 dirubah menjadi Gen 5 atau Gen 4 adalah di bagian tampak belakangnya. Karena ini lampu sudutnya benar-benar dia memanjang. Tapi kalau misalkan Vios Gen 3 dia lampunya cuma ada di bagian bodi saja, jadi dia nggak nyambung ke bagian bagasinya. Tapi kalau yang ini dia nyambung men, mulai daripada fendernya ya, dari sudut dia runcing dan besar ke bagian tengah, jadi itu kayak perut ular ya. Jadi di bagian kepalanya kecil tapi besarnya di bagian perutnya, dan kemudian mengecil lagi mengkerucut di bagian yang ada di bagian bagasi ya. Seperti ini tipe E, Vios tipe E. Jadi kalau misalkan kalian sekarang yang minim budget, apalagi dengan kondisi sekarang BBM kalau nggak salah mau naik ya. Yang pasti sekarang solar per hari ini kalau nggak salah itu per liternya 25.000 per 1 liter. Jadi kalau misalkan kalian yang punya mobil diesel ya siap-siap aja harus punya budget yang luar biasa. Jadi sekarang nggak perlu gaya-gayaan lah, yang penting ada kendaraan, nggak kepanasan, nggak kehujanan, mudah dirawat. Yang pasti kalau misalkan mobil Jepang, khususnya Toyota Honda itu nggak sulit kita merawatnya, itu nggak di reset dulu ataupun diinstal ulang lagi, nggak. Jadi tinggal PNP semua. Jadi sangat mudah banget dirawatnya dan spare partnya sudah tersebar di seluruh daerah Nusantara Indonesia. Gitu ya? Iya. Iya. Benar gak? Betul. Nah, dia bumpernya dia seperti ini, dia mata kucingnya dia kurang lebih dia sudah nyala, tapi aslinya dari bawah dia cuma mirror saja. Jadi ketika ada sorotan lampu di bagian belakang maka dia akan nyala. Ada sensor parking, ada kamera mundurnya juga.
keren sih ya Kak. Jadi kalau misalkan yang generasi keempat ini agak lumayan keren, apalagi kalau misalkan kita modifikasi, jadi tampilan itu benar-benar beda banget. Ini asli Gen 4, jadi bukan pemakaian perusahaan. Kalau bekas taksi, kalau Gen 4 itu memang sudah tidak sudah tidak dibelanja lagi oleh perusahaan karena memang harganya agak lumayan mahal. Jadi banyak yang beralihnya ke Honda BR-V, kalau enggak yang Avanza Transmover karena memang harganya lumayan murah. Memang kalau misalnya sedan ini harganya kalau nggak salah yang standar gini doang, kalau yang baru tuh hampir di 300 juta. Kalau Avanza kan dia cuman 100 jutaan lebih lah, 100 jutaan lebih. Ya, oke. Interiornya kita spill sedikit nih, Ki. Ki. Woi, interiornya kita spill sedikit. Entar dulu, ada mobil lagi jalan, lo nggak apa-apa buka aja itunya. Ada mobil lagi jalan supaya tidak terhambat perjalanan orang, karena di sini kita bikin kontennya pas di dalam komplek Citra Grand. Ini kompleknya benar-benar gede banget. Pohonnya juga dia rimbun, teduh. Pokoknya nyaman dah kalau teman-teman punya uang tinggal di sini, nyaman banget. Harganya ada yang 50 miliar, 100 miliar, 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar. Benar sih, ini harga rumah gede-gede banget. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya teman-teman. Nah, ini joknya di bagian interiornya. Joknya full berwarna black, tapi warnanya ini warna kulit sintetis ya. Jadi ini bukan kulit asli. Tapi memang kalau misalkan bawa dari pabrik agak lumayan bagus gitu. Joknya lebih kelihatan sporty jahitannya, dan busanya dia juga lebih modern ya. Nah, ini supaya teman-teman gampang untuk membuka konsol boxnya, karena ini ruas joknya dibikinnya gede. Tapi kalau misalkan yang Gen 3 mungkin ruas joknya agak lebih mengecil, sehingga konsol boxnya bisa lebih besar. Ini konsol boxnya dibikin kecil tapi joknya dibikin gede, jadi sehingga ini orang-orang gendut ataupun kita duduk memang benar-benar nyaman, jadi kayak jok sofa gitu ya. Oke, konsol boxnya juga sudah ada bawaan daripada original, jadi teman-teman nggak perlu instalasi lagi. Nah, dia model dashboardnya dia berbeda daripada Vios Gen 3. Teman-teman lihat nih ya, ketika kita pandang dari belakang, jadi dashboardnya kelihatan benar sporty banget. Jadi dari kerucut sana dia mengecil dan membesar untuk ke bagian tengah-tengahnya. Head unitnya di sini sudah terinstalnya berikut dengan frame, ini kurang lebih 9 in ya. Sebenarnya sudah ada Androidnya juga, setirnya sudah ada tombol. Ini setirnya pakai setir Yaris. Kalau setir aslinya memang dari bawah ini belum ada tombolnya. Jadi teman-teman ada plusnya lah. Jadi kalau misalkan upgrade, jadi head unit nggak beli lagi. Setirnya juga sudah setir tombol. Paling kalau misalnya mau ganti kayak jok bisa tuh variasi berikut dengan plafon. Tapi plafonnya juga masih bagus ya. Ya, iya. Plafonnya juga masih bagus. Kalau teman-teman mau ganti ya, kalau mau minim sih ya, minim eksterior doang juga bisa sih. Nggak usah berikut dengan interiornya. AC-nya dia model puter, ini transmisinya manual, jadi dia selain irit juga mudah dirawat dan dia lebih responsif untuk teman-teman mengendarai. Oke, kameramennya sudah pegel, jadi kita keluar lagi aja. Memang kalau misalnya kendaraan itu kalau dibahas itu nggak ada habisnya ya. Ini mesinnya dikit mesinnya. Ini mesinnya teman-teman benar-benar unit baru kita dapat, jadi belum kita cuci atau poles segala macam. Ini real apa adanya, jadi teman-teman bisa menilai bagaimana mobil yang kita dapat pas ketika mobil ini kita beli daripada owner sebelumnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kita bikin konten itu bukan berarti yang sudah kita cuci, kita poles sehingga teman-teman tidak mengetahui bagaimana kondisi mobil sebelumnya. Teman-teman lihat nih, mesinnya benar-benar gurih nyoy. Halus banget mesinnya. Ini sudah dual VVTi. Jadi dia headernya ada di bagian depan kalau misalkan yang dual VVTi, sehingga dia suaranya itu lebih kedap ke dalam kabin. Kalau misalkan yang kemarin dia headernya ada di bagian belakang, sehingga dia agak sedikit bising untuk suara ke dalam kabinnya. Kalau ini dia ke dalam kabin benar-benar senyap banget. Ini tidak bekas tabrak. Tidak bekas tabrak, juga tidak bekas banjir. Oke? Itu dia mungkin kita bahas tipis-tipis seputaran Vios Gen 4. Kalau teman-teman mau berminat, mau beli secara online juga bisa. Teman-teman tinggal masukkan DP di tahap pertama, dan kemudian teman-teman di tahap kedua nanti tinggal masukkan biaya upgrade. Setelah selesai teman-teman baru pelunasan. Kalau teman-teman beli yang standar bisa tinggal di-keep aja dulu unitnya berapa aja untuk DP-nya, kemudian baru kita salon dulu, kita poles dan kita ganti oli gardan, oli mesin, berikut dengan filter, berikut dengan coolernya. Udah selesai teman-teman baru pelunasan. Ambil sini juga bisa. Semuanya ongkirnya ditanggung oleh pembeli kendaraan. Kalau misalkan mau dikirim ke luar daerah, ke Makassar, Kalimantan, ke Papua, ke Aceh, ke Jambi, ke Pekanbaru, ke Surabaya, ke Riau, ke Jawa Tengah, ke Bali, bisa semuanya ya. Kita kirim. Hanya kalau misalkan Jabodetabek dekat-dekat sini bisalah ongkirnya kita kasih free. Tapi kalau misalnya keluar daerah, itu semuanya ongkirnya ditanggung oleh pembeli kendaraan, dan harganya itu tergantung jaraknya masing-masing. Oke, itu saja mungkin video tipis-tipis sore ini. Jangan lupa like dan subscribe dengan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auto Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Palapan. Mantap, ciao, jos. Yeah.
uh-huh, uh-huh.